saat saya bicara. Soalnya nanti lebih menarik kuenya dari saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jua-jua kata Karina. Jua-jua. Sebelum saya mulai memberikan ucapan selamat, perkenalkan saya mengucapkan happy birthday untuk Smart English Course. Happy 6th anniversary actually. Wish you have a successful years ahead. Untuk anak-anak juga tadi tampilannya mengharu biru sampai ibu terharu, nangis loh kami loh. Betul-betul Pak Lembaga Gaul ini bisa menjadi contoh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Brutu beserta Ibu, yang saya hormati pimpinan serta segenap pengajar dari LKP Smart English Course se-Kabupaten Papua Barat. Ada 3 cabang, ya. Yang saya hormati para juri. Nah, jangan ini ya, jangan kakaknya nanti ya. Ponakanku menang, nanti anak tetanggaku menang, jangan ya. Juga para orang tua yang pasti berbangga hati anak-anaknya sudah bisa cus bahasa Inggris, dan yang ulang tahun hari ini juga anak-anak seluruh peserta khusus bahasa Inggris dari Smart. Gimana anak capek? Capek enggak? Di sekolah atau sini senang ya? Baiklah, saya senang sekali waktu dihubungi oleh panitia, saya bilang begitu, untuk menghadiri acara ini. Ini ada jengklek ya, ada gitu-gitu. Kenapa? Karena saya pengen lihat. Selama ini dekat rumahnya tetangga saya ada 1 cabang. Bahkan beberapa anak-anak itu kalau pulang khusus suka main-main di halaman rumah saya. Pakai bahasa Inggris kalau ngobrol sama saya sama Pak Bupati. Jadi wah hebat juga ya. Ternyata anak Papua Barat sekarang bukan cuma pintar bahasa apa-apa atau bahasa Indonesia, tapi juga udah pintar bahasa Inggris. Sesuatu yang mohon maaf ya, beberapa tahun yang lalu itu tidak pernah terbayangkan oleh kita, anak-anak kita itu bisa berbahasa Inggris. Kembali saya harus memuji, kalau bisa dibilang gitu, kepada Pak Lembaga Gaul beserta seluruh tim dari Smart. Ini adalah contoh yang sangat bagus, ya, di mana orang Papua Barat yang sudah merantau, Bapak dulu merantau ya, dan kemudian pulang ke kampung halaman, membangun kampung halamannya sendiri lewat keterampilannya, lewat kemampuannya, lewat talentanya. Tidak pulang untuk hanya menjadi PNS, tidak pulang hanya untuk minta kerjaan gitu ya, jadi pada tahu semua yang bikin pusing kepala, tapi menggunakan apa yang dia punya, apa yang dia bisa untuk ikut berperan langsung dan berperan aktif dalam memajukan Kabupaten Papua Barat. Boleh kita kasih aplaus buat Pak Lembaga Gaul. Saya harap kedepannya akan lebih banyak lagi perantau-perantau kita yang bisa mengambil peran positif dan peran langsung, yang pulang ke kampung untuk membangun, ya, pulang kampung itu untuk membangun, bukan untuk melakukan hal-hal yang malah negatif atau merusak, ya. Terima kasih Pak Lembaga Gaul, semoga bisa dicontoh oleh yang lain, dan saya doakan juga Bapak bisa buka cabang yang banyak, kalau bisa di setiap kecamatan, karena pasti yang lain juga iri, Pak, kok anak dia bisa bahasa Inggris, karena aku nggak bisa, mau les jauh, ya Pak ya. Nanti kalau kurang dananya pesen Bapak Pak Kadis. Ya, anak-anak sekalian, lomba kali ini saya nggak salah tuh storytelling dan poetry contest, betul ya? Mungkin kedengarannya
kedengarannya mudah, tapi tidak. Storytelling itu kita harus, itu menurut saya ya, in my opinion, storytelling is an art. Kenapa saya bilang art atau seni? Karena when we deliver the story, we use expression, we use our expressions, we use words, we use our body language. Ya kan, sudah catat di sini. Oh, we also use our communication skills and imagination of the story, of the point that we try to deliver to our audience through a visual medium, through books, through words. Ya kan? What is the main purpose of the storytelling and the poetry, especially in this contest? The main purpose is how we deliver the moral value of the story. Yeah, moral value of the story. It also contains education in it and entertainment. Not to forget entertainment. Yeah, we entertain people as well. With again with words, sounds. So you have to make sure you have a clear articulation in English and also image. Yeah. You can use expression like when you tell a story like this, perhaps it's different. Yeah, when we say like this, there's a dog and also a dog. Nah, beda kan kalau kita bilang ada seekor anjing dan seekor bebek lagi di taman, kan beda ceritanya kan kalau kita bilang there's a dog, terus kamu barking gitu, gitu. And a dog, bark. Nah, so itu kan art ya, gimana kita membawakan cerita itu sehingga pada akhirnya we can deliver the message to our audience. What is the message? The moral story, the moral value, the education, and again the entertainment. Ya, jadi ibu berharap anak-anak di sini dan juga dewan juri betul-betul menilai dari berbagai sudut. Ya, artikulasi juga harus jelas, namanya kursus bahasa Inggris. Ya kan, mesti tepat pengucapan kalimatnya. Mungkin ibu juga mau memperkenalkan di sini ibu satu lagi nih. Oh ini, ibu hari ini punya ada beberapa sahabat dari banyak sahabat ibu yang datang ke Papabarat. Kebetulan hari ini saya nggak rencana loh, ya kan? Kebetulan memang kami mau ke Papabarat, kemudian ke Samosir. Makanya saya mohon maaf, saya pakai caps karena dari sini langsung ke Samosir gitu. Should I introduce them? Siapa yang mau kenal? Ya, satu-satu ya. Oh malah bapak-bapak yang mau kenal. Ini semua sudah kawin ya Pak. Sudah mama-mama, beranak semua. Oke. Dari ujung sana, Ibu Dian Permatasari. Ya, beliau sekarang mempunyai bergerak di bidang bisnis catering. Bisnis cateringnya adalah salah satu langganan Istana Negara, kemudian dan beberapa perusahaan asing dan BUMN di Jakarta. Semua teman saya di Jakarta, cuma saya yang balik ke kampung. Oh, ya, yang kedua Ibu Afesan Mutia Saleh. Nah, kalau ini bosnya perusahaan asuransi, boleh sebut merek? Bosnya perusahaan asuransi Prudential. Nah, dia udah top management juga di sana. Yang keren ini, rambutnya warna-warni, namanya Ibu Delima Sari Arifin Bustam, ya kan? Dia apa dia? Dia Priana Sari Delima Arifin Bustam, aja mana? Dia boleh
Diri. Nah, kelihatan paling keren kan? Karena memang beliau itu bergerak di bidang seni. Dia punya IO, dia juga punya dekorasi ya, kemudian punya studio olahraga, kecantikan dan lain-lain. Pokoknya yang seni lah beliau. Nah nanti di sini yang kecil cabai rawit. Kelihatannya masih anak-anak ya. Kurniati Suditomo, Ibu Puri panggilannya. Ibu Puri ini nanti mau menceritakan suatu cerita. Sayangnya nggak ada whiteboard, nggak bisa gambar. Tadi saya bilang tangkap moral value-nya di situ. Ibu Puri nanti ini sudah kemana-mana sudah menjelajah. Dulu pernah jadi jurnalis di Tempo. Kemudian beliau sekolah ambil S2 jurusan sejarah kawasan Asia Tenggara di Ohio University Amerika. Nah kemudian pulang dari sana beliau bergabung dengan timnya Bapak Wapres Budiono dan sekarang bekerja di World Bank. Nah Ibu Budiono, kita ini namanya BFF kalau bahasa kerennya, Best Friend Forever. We've been together for 23 years and still counting. Amin. Jadi kami pada akhirnya dulu kami sama-sama kuliah di Universitas Pajajaran ilmu komunikasi, dan pada akhirnya masing-masing jalannya beda-beda, ya kan? Jalannya beda-beda, tapi semuanya penting positif. Anak-anakku sekarang sudah eranya MEA. Ada yang tahu? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu bukan masih 2-3 tahun lagi, sekarang sudah terjadi. Ibu mau cerita sedikit. Berapa waktu lalu saya di Jakarta, saya datang ke departemen store. Ternyata pelayan yang di departemen store itu sudah orang Filipina. Pertama saya bingung, kok saya tanya ukuran sama dia nggak jawab saya ya? Terus dia bilang, I'm sorry, I cannot speak bahasa. Terus saya bilang, teman-teman saya itu nggak bisa bahasa. Biasanya kan jaga departemen store, tahu kan yang kita ke ada bagian baju, ada yang jaga-jaga. Itu orang Indonesia. Sekarang enggak, Bapak Ibu, sekarang sudah orang asing. Kita harus siap-siap ya, kita akan termasukkan tenaga kerja asing dari seluruh ASEAN, Vietnam, Myanmar, Filipina, Malaysia. Apakah kita bisa seperti mereka? Sekarang Ibu senang, Ibu bangga karena anak mungkin sudah bisa bahasa Inggris. Berarti kalian punya daya saing ke depannya. Ya, harus minimal menguasai 3 bahasa. Bolehlah Bapak dihitung Indonesia dan bahasa Inggris. Itu harus sudah fluent dari semua bahasa itu. Sehingga kalian punya daya saing, nantinya kalian bisa bersaing di luar. Jangan di sini semua numpuk ya. Jangan ibu-ibu punya anak yang udah saya kuliah pulang ke sini nanti datang ke rumah saya. Tolonglah anak saya jadi apapun boleh. Ya jangan begitu Bu, udah kita sekolahin capek-capek. Masa disuruh pulang ke sini jadi apapun boleh? Ya sana, mengabdilah di luar negara, cari ilmu tinggi-tingginya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Seperti nanti perlukan gaul, waktu pulang baru membangun. Ya, orang tuanya sekalian saya titip, kembangkan terus kemampuan anak kita supaya bisa berguna di kemudian hari. Buat Ibu Kurniati Suditomo, saya minta, karena dia tes khusus Inggrisnya kan, mohon untuk memberikan speech kepada anak-anak sekalian. Terima kasih, semoga acara berlangsung dengan baik, dan yang terbaiklah yang menang, yang kalah pun jangan kecewa. Dalam perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Terima kasih juara-juara.